Nah, langsung kalau gitu silakan absen dulu ya, sambil nunggu yang masuk-masuk ini. Nama tuh udah ada, Bu. Nama tuh udah ada ya? Ibu mau nanya. Ya, Bu. Udah di absen, Bu. Oke. Dua ya mau nanya. Absennya baru sekali ya di siang. Iya, yang minggu lalu nggak dihitung jadinya. Oh iya. Yang minggu lalu halo-halo dulu. Menyapa kalian. Suara Mobile Legend. Siapa tuh suara Mobile Legend? Naim. Oh, no. Mohon maaf, Bu, mau nanya. Untuk link Zoom-nya ini dari mana deh, Bu? Dari Brajah itu ya, di ruang kuliah Ekotek itu. Oh. Dari Brajah Iya, terus ya, nanti jadi Ibu udah nggak akan ngumumin lagi, kalian masuk aja lewat Brajah. Ya, jadi itu tiap kuliah kita tetap pakai itu. Nah tadi mungkin ada yang kecepatan masuk, masih Pak Pasek tadi ya, Ibu juga kecepatan masuk tadi 5 menit sebelum. Ya Bu, tadi kecepatan masuk. Jadi Ibu keluar juga nggak enak. Tunggu Pak Pasek selesai dulu. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, silahkan absen dulu ya yang baru masuk. Udah absen. Dimas belum absen. Ada suara Ibu? Ada. Ada Bu. Ada Bu, jelas. Ada Bu. Ada Bu, jelas banget. Oke. Ini ya. Halo, jadi, Bu. Yo. Boleh ya ini absen manual nggak, Bu? Soalnya nggak punya kuota buat buka SIA browsernya, Bu. Absen manual. Astagfirullah. Woi. Astagfirullah. Lemah sekali dapat kuota. Nama lalu Rozi Wardiman. Siapa yang minta diabsenin? Rozi. Rozi Bu. Naim Bu, kuota habis ngepus. Naim juga. Namamu ada ya? Saya nggak ambil Ekotek, Bu. Ya, terus kau ngapain di sini? Kangen sama Bu Ai. Bro, asli dah. Diem, Im. Siapa lagi yang nggak punya kuota? Tapi kok Zoom ada kuotanya, ada ya khusus ya? Rp10 30 giga. Begitu. Tapi sinyalnya agak turun naik, keluar masuk aja itu. Sedih. Kayak. Oke. Udah sambil nunggu. Sekali lagi Indri belum absen. Dev udah masuk belum? Idewa Ketut Dodi, Imade Satya, Ica Melisa baru masuk, langsung buka sianya absen ya. Terus Norman belum masuk ya. Sumiati belum absen. Terus Nuriza Latifah belum absen. Dwi Kurniawan Radin. Udah, itu aja yang belum absen. Silahkan yang belum absen, langsung absen ya. Oke, kita mulai aja dulu ya, karena Ibu nggak ngupload di YouTube. Nanti daripada 2 kali, karena materi masih pendahuluan ya. Jadi kita buka dulu. Materi hari ini adalah materi tentang pendahuluan ya. Buku utama yang bisa kalian pakai ini kira-kira
Pakai yang lain juga boleh. Kira-kira diambil dari sini. Terus dari pengertian ekotek dulu. Ekotek ini biasanya kan dari namanya juga kita lihat ini adalah pertemuan antara teknik dan ekonomi. Jadi bidang teknik fokus pada produksi dan pelayanan berdasarkan hukum-hukum teknis, sedangkan nilai kekayaan dari produk dan layanan diukur berdasarkan kriteria ekonomis. Ya, jadi ekotek ini menentukan kelayakan alternatif investasi berdasarkan kriteria ekonomis yang fokus pada aspek finansial dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis. Jadi di dalam ekotek nanti banyak kita lihat bagaimana penentuan kelayakan investasi ya dengan berbagai cara. Nanti ada beberapa cara yang digunakan. Terus seperti biasa, jadi ekotek ini sesuai dengan prinsip ekonomi sih yang dia ambil ya. Jadi kalau di prinsip teknik itu yang diambil efisiensinya adalah output berbanding dengan input atau output dibagi input. Kalau di efisiensi ekonomi adalah kekayaan berbanding biaya. Jadi biasanya kalau teknik itu akan lebih ke prosesnya dan yang di ekonomi akan dilihat dari biayanya biasanya. Nah, seperti biasa kalau di ekonomi yang diinginkan adalah dengan modal yang sedikit berarti bisa mendapat laba sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau di prinsip ekonomi. Jadi sebenarnya di ekotek ini yang harus dipelajari pertama adalah berbagai macam bunga yang digunakan. Ya, jadi bunga yang digunakan di Indonesia ini ada 4, ya, ada 4 bunga yang digunakan. Jadi yang pertama ada yang disebut sebagai bunga konvensional. Nah, bunga konvensional ini definisinya adalah pengembalian modal investasi produktif, uang yang dibayarkan untuk penggunaan yang dipinjam. Jadi kalau kalian kenal bunga, ya, bunga bukan bunga ambarwati. Jadi bunga ini ada berbagai macam bunga yang dipakai. Bunga ini adalah bisa dibilang sebagai keuntungan ya. Jadi uang yang dibayarkan untuk penggunaan yang dipinjam. Jadi suku bunga merupakan rasio antara bunga yang dibayarkan berbanding dengan total pinjaman. Jadi misalnya seperti ini rumusnya, tingkat bunga sama dengan bunga dibayar dibagi dengan total pinjaman. Contoh, misalnya ada perusahaan ingin meminjam, ya dia meminjam 60 juta di Bank BCA misalnya. Peminjaman biasanya akan dilakukan di bank, ya, dan harus membayar bunga pinjaman 6 juta per tahun. Maka berapakah suku bunga yang dia bayarkan itu tinggal dibagi saja tadi, ya, dibagi bunga yang harus dibayar per total pinjamannya. Jadi kira-kira 0,1 hasilnya, 0,1 itu adalah 10%. Maka bunga konvensional yang berjalan di Bank BCA adalah 10% per tahun. Ya, jadi bisa dikatakan seperti itu. Itu yang disebut sebagai bunga konvensional. Terus bunga konvensional itu, meskipun bunga sering dibayar lebih dari sekali dalam setahun, namun umumnya tetap dinyatakan sebagai tingkat bunga per tahun. Jadi contohnya misalnya suku bunga 6% dapat berarti bisa jadi dia 0,5% per bulan, bisa jadi dia 1,5% per triwulan atau per 3 bulan, bisa jadi dia 3% per semester, dan bisa jadi dia 6% per tahun. Ya, tergantung. Nah, kalian bisa lihat mungkin kata-kata bunga ini biasanya menyertai pada saat peminjaman uang gitu ya, pinjam uang di bank, atau mungkin kredit gitu ya, kredit yang misalnya kalian misalnya kalian suka lihat motor, lihat mobil, itu pasti dikasih selebaran untuk ininya ya, untuk peminjamannya yang bersifat kredit. Nah, di situ kalian bisa lihat nanti ada suku bunga yang ditawarkan. Nah, suku bunga yang ditawarkan ini, jadi dia
akan dikasih tahu biasanya suku bunga yang berjalan itu adalah 12% per tahun. Itu bunga konvensional atau bunga yang biasa ya. Jadi bunga konvensional itu di situ itu di situ. Oke, tadi Dev udah bisa masuk ini ya. Jadi misalnya 12% ya, 12% ada tulisannya di situ, maka 12% itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Ya, jadi bisa 12% itu berarti 1% per bulan, atau 3% per triwulan, atau 6% per semester, atau 12% per tahun. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang bunga konvensional. Yang kedua, ada bunga tunggal. Nah, bunga tunggal ini adalah pembayaran kembali suatu pinjaman dengan metode penjumlahan proporsional terhadap pinjaman sepanjang waktu yang ditentukan. Oke, contoh misalnya kita punya pinjaman 100.000. Nah, 100.000 ini akan kita lunasi ya. Atau kita punya pinjaman 1 juta deh misalnya. Kita punya pinjaman 1 juta. Kita akan cicil selama 10 bulan ya. 10 bulan dengan bunganya atau bunga tunggal kita sebut di sini per bulannya adalah 10%. Maka jadi pada saat kita mencicil setiap bulan, cicilannya adalah pokoknya, kita sebut pokoknya karena 1 juta ini tadi kita bagi dengan 10 bulan tadi ya. Itu berarti 100.000. Nah, berarti pokoknya tiap bulan kita harus bayar 100.000 ditambah dengan bunga tunggalnya adalah 10% dari 1 juta. 10% dari 100.000, maka bunganya adalah 10.000. Maka total bayar kita setiap bulan adalah 110.000. Nah, di dalam bunga tunggal ini akan bertambah di setiap bulan. Jadi, misalnya peminjamannya di bulan ke-0 ini ya. Ini bulan ke-1 berarti dia akan membayar 120.000 penambahan dari bunga yang ini. Bulan kedua dia akan ditambah lagi 10.000 sehingga total bayarnya 130.000 ya. Makanya kalau biasanya dalam peminjaman ditawarkan mau pakai bunga yang mana? Bunga konvensional kah, bunga tunggal kah, atau bunga yang lain? Tapi biasanya yang dikasih peminjaman itu biasanya bunga konvensional karena sudah tetap nilainya. Nah, bunga tunggal ini berdasarkan perjanjian seseorang aja dengan yang meminjamkan. Ya, makanya kalau kalian lihat kredit bagaimanapun itu nilai yang kita pinjam, misalnya kalian beli motor harganya 20 juta. 20 juta akan dibayar dengan bunga konvensional, misalnya 12% 1 tahun. Maka dia akan sudah ngitungin kalian akan bayar selama 5 tahun misalnya. Jadi misalnya nanti kalian sudah berjalan selama 2 tahun pembayaran, itu kelihatannya seperti kalian masih belum bayar. Maksudnya masih pembayaran masih ada di awal-awal. Nah, makanya itu kalau di Islam riba itu diharamkan karena seperti itu gitu ya. Karena sangat menyiksa gitu ya. Jadi bunga tunggal ya bunga apapun itu tidak diperbolehkan ya, karena tadi itu jadi kalian ngeredit tapi duitnya seperti tidak membayar cicilan. Ya, itu dia. Ini dari bunga tunggal. Terus yang ketiga ada bunga majemuk. Bunga majemuk ini adalah suatu pinjaman dibuat untuk beberapa periode bunga, di mana bunga dihitung dan dibayar untuk periode 1 tahun atau pecahannya. Jadi misalnya pokok pinjamannya adalah 100.000, jadi bunga interestnya adalah 10%. Kalau di bunga majemuk, dia akan bertambah sesuai dengan pokoknya. Jadi pokoknya yang akan bertambah dengan 10% dari pokok sebelumnya. Jadi misalnya pokok di sini adalah 100.000, bunganya 10%-nya adalah 10.000, jadi total bayar yang pertama adalah
110.000. Terus periode pertama dia akan ngambil 10% tadi ya, 100.000 ditambah dengan 10.000, 110.000 tadi pokoknya ditambah dengan bunga yang 11.000 karena diambil dari 10% dari pokok. Jadi ditotalkan totalnya segini. Ini juga berarti total bayar yang bulan kemarin, masuk lagi ke bulan berikutnya. Setelah itu 10% dari pokoknya dan ditotalkan. Ya, itu lain lagi, itu bunga majemuk. Jadi biasanya kalau kredit juga suka pakai bunga majemuk ini. Jadi dia akan terus bertambah setiap bulannya. Walaupun sudah ada perhitungan yang sama, misalnya total bayarnya tetap sama, tapi bunganya akan lebih besar. Bunga yang dibayarkan lebih besar. Ya, jadi itu dia. Ini yang bunga majemuk. Biasanya kalau yang konvensional itu peminjaman di bank. Kalau bunga majemuk ini bunga tunggal, biasanya dipakai untuk peminjaman atau kredit-kredit leasing gitu. Oke. Kelebihan dan kelemahan dari yang tadi bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi kalau kelebihannya bunga tunggal ini jika pembayaran ditunda pada akhir periode pinjaman maka cara akumulasi lebih murah. Ya, jadi sekali aja gitu mungkin selama 1 tahun nggak dicicil, itu dia bisa lebih murah. Terus bunga majemuk, pokok pinjaman akan berkurang jika pembayaran lebih besar dari bunga. Ya, jadi pokok pinjaman akan berkurang jika pembayaran lebih besar dari bunga. Nah, terus kelemahannya, jadi jumlah pokok pinjaman tidak berkurang walaupun pembayaran lebih besar daripada beban. Ya, jadi jumlah pokoknya tidak akan berkurang dia, kelemahannya, walaupun pembayaran lebih besar daripada beban. Nah, kalau bunga majemuk kekurangannya, jika pembayaran ditunda pada akhir, maka akumulasinya malah jadi lebih mahal. Ya. Oke, ini. Nah, bunga tambahannya yang lain, ada bunga nominal dan bunga efektif. Sesuai dengan namanya, bunga nominal adalah bunga yang dinyatakan, kalau bunga efektif adalah bunga yang berlaku. Jadi misalnya, bunga dinyatakan untuk periode tahunan tapi dimajemukkan tiap bulannya. Ini mirip dengan yang tadi. Nah, jadi biasanya tiap tahun bank itu selalu mengeluarkan, dia ngasih tahu bunga nominal dia berapa tahun ini. Jadi sebuah bank menyatakan bahwa bunga pinjamannya 12%, namun pada prakteknya bank menerapkan bunga 1% per bulan. Boleh seperti itu, dia jadi dimajemukkan tiap bulannya. Bunga nominal ini rumusnya, ya, kalian nggak usah catat, ada di slide, nanti kalian bisa download di Brajah. Terus bunga efektif juga ini, ya. Oke. Jadi misalnya nih, sebuah bank, ada contoh, sebuah bank menyatakan bahwa bunga pinjamannya 12%, maka bunga efektif bila dimajemukkan tiap bulan adalah, nah jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus aja, ya, 1 plus 0,12 per 12 bulan di pangkat 1,12 min 1. Nah, gini, ini mungkin belum Ibu sampaikan, nanti akan Ibu upload di Brajah, ada tabel bunga yang akan kalian pakai seterusnya sampai akhir kuliah. Tabel bunga nanti akan diajarkan cara membacanya bagaimana, nanti kalian tinggal download aja, bentuknya PDF. Terus yang kedua, kalian disarankan untuk punya kalkulator, ya. Untuk hitung-hitungan disarankan pakai kalkulator aja. Kalkulatornya yang bisa, yang saintifik kalau bisa, ya. Jangan kalkulator dagang itu, susah kalian kalau pangkat 1,12 nih. Kecuali kalau kalian ini pintar banget udah bisa pangkat 1,12 gitu. Kalau ada kalkulator dagang tuh bisa pangkat 1,12, syukur, bagus lah gitu. Cuma maksudnya kalau bisa punya kalkulator saintifik. Kalau nggak ada pinjem. Cuma sekarang kan nggak bisa ya. Kalau dulu sih saya suruh pinjem ke adik tingkatnya atau kakak tingkatnya sekalian modus gitu dulu. Tapi sekarang kan nggak bisa, lagi pandemi nggak ketemu.
Nah, jadi kalian bisa download mungkin ya. Sekarang ada kok aplikasinya. Ibu juga pakai di HP namanya Real Calc. Ya, silakan download. Itu bisa dipakai untuk hitung-hitung pangkat-pangkat gini. Ya, untuk memudahkan kalian nanti kalau ngerjain tugas-tugasnya. Terus ini juga jadi 12% adalah bunga nominal dan 12,68% adalah bunga efektif. Ya, jadi tinggal ngitung aja sebenarnya. Kalau ekotek nih nggak ada yang susah, jadi semua rumusnya udah dikasih, tinggal diutek-utek aja. Nanti tabel bunga juga dikasih, tinggal kalian teliti atau enggak baca tabel bunga. Biasanya dari situ. Oke, kita lanjutkan. Oh, tar dulu, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan. Ini slide selanjutnya. Jadi, di dalam ekonomi ya, terutama ada yang disebut time value of money. Ya, time value of money itu $1 today is worth more than $1 in the future because $1 today can be invest to get return. Ada yang tahu nggak artinya ini apa? Ada yang mencoba menjawab mungkin? Coba. Boleh. Mungkin karena inflasi mungkin. Soalnya jangan kesimpulannya, artinya dulu. $1 hari ini akan bernilai lebih dari $1 di masa depan, karena $1 sekarang bisa diinvestasikan untuk mendapatkan return itu apa ya? Keuntungan atau mungkin keuntungan ya? Ya, pengembalian gitu ya. Atau ya keuntungan, boleh. Ya. Jadi kesimpulannya karena ada inflasi. Inflasi ya. Soalnya dulu rupiah juga pernah menyentuh angka 9.000, tapi sekarang di pas masa pandemi kemarin sempat nyampe 19.000 ya, 17.000 ya kalau nggak salah. Lupa saya. Nah, sekarang udah balik ke 16.000 lagi. Oke. Ya, mungkin di bagian situ didapatkan benar pernyataan ini. Oke, itu udah benar ya. Jadi kalau dari pengertian time value of money ini adalah jadi sekarang kalian ingat nggak dulu kalian bisa beli permen 100, bisa beli pakai uang 100 rupiah atau 500 rupiah? Bisa nggak beli permen dulu pakai uang 100? 500. 500 dapat berapa? 500 dapat angsul. Dapat angsul. 500 dapat 3. 500 dapat 5 misalnya gitu ya. Sekarang permen 1, Bu. Sekarang cuma dapat 1. Nggak bisa, Bu. Oh, masa nggak bisa sekarang? 1.000 dapat 3. Yang kalau kembali 2.000 isinya permen aja, Bu. Permen berapa isinya? 3 palingan, Bu. 3. 2.003 permennya? Big Bubble mungkin permennya. Itu 3, Bu. 3 kalau nggak salah sekarang. Ya, biasanya 500. Nah, itu ya, dari situ aja, hal kecil aja yang bisa kalian lihat. Misalnya, dulu kalian dikasih sangu berapa sih zaman SD, itu udah bisa beli soto gitu ya, beli mie goreng, dikasih misalnya cuma 1.000 gitu. Sekarang 1.000 bisa beli apa gitu, parkir 1.000 ya? Parkir aja 1.000 gitu kan. Jadi, time value of money itu seperti itu. Jadi uang yang dulu yang banyak bagi kita sekarang itu udah nggak ada harganya gitu. Bisa nggak uang tersebut di masa yang akan datang sama nilainya? Kan nggak mungkin. Jadi dia tidak akan mungkin bisa sama nilainya. Uang yang zaman dulu walaupun sama-sama bernilai 1.000 rupiah, misalnya 1.000 rupiah zaman kalian SD itu tahun berapa? 2003 mungkin ya? Ya, 2003. Kalian, enggak sih, 2006 ya kalian SD ya? 2006. 2000 segituan.
kalian SD dengan duit yang segitu bisa beli apa? Misalnya 2.000 dengan 2.000 yang sekarang berapa 14 tahun yang lalu misalnya itu nilainya sangat berbeda. Ya, jadi itu disebut time value of money. Jadi semakin waktunya bertambah, maka semakin kita tidak ada harganya uang itu gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang konsep ini tidak akurat, ya bisa saja bisa disebut dia tidak akurat, ya mungkin karena kemungkinannya bisa positif, bisa negatif, atau dia nggak ada return atau break even point, ya atau dia sudah balik modal. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ke investasi ini dia investasi. Kalau investasi kita tidak bisa bilang dia akan selalu rugi, enggak. Misalnya dengan duit segitu investasi dia bisa aja untung, ya tergantung. Kalau investasi kita tidak bisa bilang dia nanti akan rugi atau nanti akan untung, nggak bisa. Nanti mungkin ada perhitungannya, mungkin yang bisa melihat bahwa oh investasi ini menguntungkan, oh investasi ini ternyata belum tentu menguntungkan, ya. Jadi ada perhitungan di situ yang nanti akan kita pelajari. Oke. Jadi tadi yang sudah kalian lihat di bunga-bunga yang tadi, ya, di bunga-bunga yang ada 5 tadi bunga itu, nah kalian bisa lihat itu adalah bunga dari bank konvensional, atau bank konvensional itu ya bank tanpa ada syariah belakangnya, maka itu disebut bank konvensional. Nah kita juga mengenal ada bank syariah, ya. Jadi bank konvensional mengambil bunga dari debitur tanpa menanggung resiko. Nah, nasabah nabung di bank ribawi kita sebut mengambil bunga dari bank tersebut tanpa menanggung resiko. Tapi sebenarnya ya, kalau dari pandangan Ibu sendiri, ya, jadi bank konvensional dengan bank syariah itu sama saja sebenarnya. Mereka sama-sama memberlakukan bunga, tapi dengan nama yang berbeda, ya. Jadi di sini misalnya, kalau di bank syariah itu dia akan mengembalikan modal dan bagi hasil disebutnya. Jadi misalnya contoh, seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar 100 juta ke bank Islam atau ke bank syariah. Maka pengembaliannya mereka sepakati 10 bulan. Bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak adalah 40% untuk bank, ya, atau sahibul mal, dan 60% untuk nasabah atau mudhoribnya. Jadi di sini bagaimana cara perhitungannya? Nah itu ya sama sebenarnya. Kalau di bank konvensional itu disebut sebagai bunga, maka di bank Islam itu disebut sebagai bagi hasil. Nah bagi hasilnya itu adalah perjanjian atau disepakati oleh kedua belah pihaknya. Ya, jadi baik dari pihak bank dengan dari pihak nasabah. Nah, di sini dari contoh soal ini kalian bisa lihat ini mereka sepakati 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah. Terus gimana cara ngitungnya? Oke, kita lihat dari tabel berikut. Nah, di sini. Jadi misalnya dari 100 juta yang dipinjam oleh nasabah, dia pakai untuk modal usaha misalnya ya. Nah, pokoknya dia harus mengembalikan 100 juta itu selama ini ya, selama 10 bulan pokoknya. Terserah dia akan mengembalikan berapa jumlahnya. Tapi kalau di bank Islam biasanya dia akan lihat dari labanya. Jadi misalnya kita lihat di sini di tabel pertama, bulan pertama laba yang didapatkan oleh si peminjam, nasabahnya atau mudhoribnya, dia punya labanya 6 juta. Maka 6 juta itu dia harus menyerahkan 40%-nya kepada bank. Karena tadi karena tadi perjanjiannya adalah
40% dari laba untuk bank, 60%-nya untuk nasabah. Nah, tetap cicilan pokoknya yang harus dibayarkan adalah 10 juta, ya. Jadi 10 juta tetap dibayarkan cicilan pokoknya selama 10%, ya, selama 10 bulan maksudnya. Jadi yang penting pokoknya 10 bulan itu 100 juta, ya. Sebenarnya cicilan pokok ini boleh berubah-ubah tergantung dari perjanjiannya dengan bank. Yang penting pokoknya laba itulah yang harus dibagi. Nah, sama saja kan kalau kalian lihat total setorannya adalah 12.400.000 di bulan pertama. Di bulan kedua kalian lihat lagi, kalau misalnya nasabahnya dapat laba 7 juta, berarti 7 juta itu dari kita ambil 40%-nya yang untuk bank, itu 2.800.000 ditambahkan cicilan pokoknya 10 juta, maka 12.800.000. Ya, sama saja sebenarnya. Kalau kalian lihat ini mungkin bisa kita pakai bunga majemuk atau bunga tunggal, mungkin ya di sini. Tapi memang karena kesannya adalah syariah, ya, jadi itu kesannya sudah suka sama suka atau dia sudah sama-sama oke dengan perjanjian yang mengisyaratkan bahwa 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah. Dihitung dari mana? Dari laba yang didapatkan, ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Ibu sih sama aja dia itu sama aja berbunga-bunga juga, ya. Jadi itulah mengapa sebaiknya kalau tidak terlalu perlu nggak usah ngutang, ya. Jadi nggak usah minjem-minjem, sama saja itu akan memberatkan kalian kalau misalnya pinjam-minjem di bank. Oke. Ini cara perhitungan bagi hasil, ya. Jadi ini bagi hasil ini untuk menghitung bagi hasil tabungan. Jadi kalian bisa lihat di sini, kalau misalnya ini ada rumus ya, rumus ini dipakai untuk menghitung hasil bagi hasil tabungan. Jadi misalnya Pak Ali ini nabung di bank. Nabung di banknya, dia saldo rata-rata harian Pak Ali adalah 1 juta. Terus pendapatan investasi setiap Rp1.000 adalah 15,83. Nah, biasanya yang ini rumus A, B, C, D, E ini udah ketetapan dari bank. Jadi bank yang ngasih DPK-nya berapa, DPK kali 1 min GWN berapa, atau kita sebut B, pembiayaan yang disalurkan atau kita sebut C, dana bank, dan seterusnya itu. Ya, jadi kalian ini sudah diketahui biasanya. Nah, yang perlu diketahui yang lain adalah ini saldo rata-rata harian nasabah, terus nisbah nasabahnya berapa, dan porsi bagi hasil untuk nasabah bulan ini berapa. Ya, jadi dia bisa dihitung, perhitungan E ini didapat dari mana? Dari B per C kali D 1 per A kali 1000. Didapatlah 15,83. Nah, baru bisa ngitung bagi hasil. Nah, bagi hasilnya ini adalah E per 1000 kali F-nya ini. F-nya tadi ya, saldo rata-rata hariannya Pak Ali 1 juta kali G, G-nya 65 per 100. Maka Pak Ali dapat bagi hasil bulan ini adalah 10.921,67. Ya, jadi atau di saldo atau di buku tabungan Pak Ali saldonya akan bertambah menjadi 1.921,67 karena tadi saldo rata-rata harian nasabahnya Pak Ali adalah 1 juta. Ini harian ya. Nah, kalau ini kan bulanan, berarti mungkin tabungan Pak Ali lebih dari ini atau jangan-jangan sudah 30 juta nih tabungan Pak Ali. Ya. Misalkan dibagi dengan 30 tadi, karena yang kita ambil adalah saldo rata-rata harian. Mungkin jadinya uang Pak Ali adalah 30 juta 10.921,67. Ya. Oke, ini penjelasan lebih lanjutnya. Itu aja mungkin materi untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu?
kita diskusi. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Permisi, Bu. Tadi saya kelewatan di bunga tunggal, Bu. Sinyalnya putus-putus. Bunga tunggal, oke. Bunga tunggal. Oke, apa yang mau ditanyakan? Bunga tunggal. Bunga tunggal. Mau dijelaskan ulang? Iya, Bu. Jelasin dikit, Bu. Oke, di bunga tunggal ini, tadi ya, misalnya bunga tunggalnya adalah kita punya pokok pinjaman. Pokok pinjamannya adalah 1 juta. 1 juta akan kita bayar misalnya selama 10 bulan. Jadi 1 juta dibagi dengan 10, otomatis kita akan punya pokok 100.000 per bulan. Nah, 100.000 ini akan kita bayar selama kalau di sini dari 0 berarti sampai 9 ya, 10 periode berarti tetap kita akan bayar. Nah, pokoknya 100.000. Nah, bunganya tetap 10.000 ya. Jadi kalau di bunga tunggal ya, bunganya tetap tuh 10.000 terus. Tapi dia akan tetap ditambahkan dari total bayar yang bulan sebelumnya. Ya. Jadi ini misalnya di periode pertama yang kita bayarkan pokok 100.000, bunganya 10.000. Maka total bayarnya 110.000. Nah, yang di periode selanjutnya pokoknya tetap 100.000. Nah, bunganya bertambah dari yang sebelumnya. Jadi bunganya yang sebelumnya 10.000, bulan sebelumnya 10.000, ditambah dengan bulan ini 10.000, maka 20.000. Jadi total bayarnya 120.000. Ya. Dan seterusnya begitu sampai bulan ke 10. Ya, berarti dia akan membayar sekitar 200.000. Ya, jadi sekitar 200.000 di terakhir. Jadi kalau total bayarnya ditotalin semua, itu akan jauh meninggalkan 1 juta ini. Ya, dia akan jauh meninggalkan 1 juta ini. Mungkin kalian bisa hitung 110 tambah 120 tambah 130 sampai 200.000. Kan berarti totalnya udah 1 juta lebih gitu ya, 1 juta sekian. Totalnya dari pokok pinjaman yang 1 juta tadi. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi, Bu. Mm-mm. Untuk yang di kelebihan bunga tunggal dan majemuknya, minta tolong dijelasin lagi yang kelebihan bunga majemuk. Kelebihan, oke. Kelebihan ya. Oke, ini kelebihan. Jika pembayaran ditunda pada akhir periode pinjaman, maka secara akumulasi lebih murah ya. Jadi contoh nih, mana tadi kita lihat bunga tunggal. Bunga tunggal, kalau misalnya kalian nggak mau nyicil, ya, nggak mau nyicil 10 kali, kalian cuma bayar 1 juta aja. Jadi langsung kalian bayar 1 juta, di akhir pinjaman, kalian hanya akan ditambahkan 10% aja tuh. Jadi kalian akan cuma dapatnya 1 juta plus bunga 10%. Berapa? 100.000. Jadi totalnya semua 1.100.000. Coba kalian hitung yang ini. Pasti totalnya lebih dari 1.100.000 kalau sampai 10 bulan. Oke, itu yang dari kelebihan yang bunga tunggal. Nah, kalau kelebihan bunga majemuk, pokok pinjaman akan berkurang jika pembayaran lebih besar dari bunga. Pokok pinjaman akan berkurang jika pembayaran lebih besar dari bunga. Ya, jadi kalau sama, ini jadi misalnya pokoknya, ya, pokok pinjamannya akan lebih besar. Ya, misalnya kalian
mencicilnya nggak mau 10 kali. Ini sama misalnya ya, sama misalnya kita punya kasus yang sama tadi, membedakannya hanya bunga tunggal dan bunga majemuk. Misalnya jadi kalau kita menyicil 10 kali, kita punya pokoknya 100.000. 100.000 di awal. Nah, kalau misalnya pokoknya saya tambah, saya nggak mau nih nyicil 10 kali, saya 1 juta dibagi 1.000 ya. 1 juta dibagi, saya cuma mau nyicil 5 kali aja misalnya, berarti pokoknya kan 200.000. Nah, pokok 200.000 ini kira-kira akan lebih besar atau lebih kecil dia perhitungannya dari kita ngitung yang seperti ini. Jadi kalau periodenya kita kurangi, maka total bayar kita akan lebih sedikit. Ya, mungkin kalian bisa coba. Ya, nanti kalian coba hitung-hitung. Kalau misalnya periodenya saya kurangi deh. Nih ya, jadi pokok pinjaman atau pokok pinjamannya saya tambah. Pokoknya saya tambah 500.000, saya cuma mau nyicil 2 kali misalnya. Berarti kan kelihatan ya, kita cuma pokok 500.000, bunga 50.000. Jadi sudah 550. Jadi yang selanjutnya 550 kali berapa ya? 550, 10%-nya 55.000. Berarti 555.000. Total keseluruhan berarti kita cuma bayar 1.105.000. Ya, jadi kelihatan ya dari situ. Nah, ini kalau dihitung semua sampai 10 kali, otomatis dia akan lebih dari 1.110.000. Ya, itu maksudnya yang kelebihan antara bunga tunggal dengan bunga majemuk. Kalau bunga tunggal, enaknya nggak usah aja nyicil, bayar aja di akhir, gitu ya. Kalau bunga tunggal. Nah, kalau bunga majemuk tetap nyicil, tapi pokok pinjamannya ditambah. Ya, jadi misalnya nyicilnya 5 kali, pokoknya 200.000, atau nyicilnya cukup 2 kali aja, pokoknya 500.000. Ya, jadi 500.000 dikali 2 plus bunganya, maka dia akan lebih murah dibanding dengan nyicilnya lebih lama. Ya, makanya sebenarnya sama juga, ini juga berlaku kalau kalian kredit. Kalau kalian kredit, ya, kalau kredit 5 tahun dengan kredit 10 tahun, otomatis cicilannya yang 5 tahun pasti lebih banyak. Tapi untung mereka, untung leasing atau finance lebih sedikit. Jadi mereka lebih senang kalian nyicil dengan waktu yang lebih lama, karena untungnya akan semakin banyak. Jadi kalau misalnya nyicil rumah, cicil dah 15 tahun aja Pak, gitu biasanya. Kalau salesnya nawarin, enggak saya mau, atau mobil, cicil 10 tahun aja Pak, nggak usah cicil 5 tahun ya, karena untungnya mereka dapatnya dari yang 10 tahun itu. Bunganya yang 10 tahun itu yang akan terus didapatkan oleh para sales dan semua yang ada di situ. Ya, semua yang ada di situ tadi. Oke, gimana? Sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Disanggah mungkin boleh? Ada masalah? Akumulasinya jadinya ya, Bu. Ini yang mana tadi? Bunga tunggal atau apa nih yang ditanya sama Dimas? Kalau bunga tunggal, iya, akumulasi. Tadi, kalau bunga majemuk, dia ngambil dari total. Kalau bunga majemuk ngambil dari total. Kalau bunga tunggal, dia ngambil dari bunganya yang ditambah. Ya, bunganya, benar. Bunganya yang ditambah ya. Akumulasi dari bunga, kalau bunga tunggal. Kalau bunga majemuk, akumulasi dari total. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terkait bunga-bunga? Saya mau bertanya mengenai yang tadi di slide
apa ya, nomor ke-20 kalau nggak salah, tentang perincian perhitungan untuk di bank syariah itu. Nah, di situ kan sepengetahuan saya laba itu didapatkan kan dari keuntungan nasabah. Nah, gimana misalnya pada bulan itu, pada periode bulan itu ternyata nasabah mengalami kerugian, tidak untung sama sekali. Nah, labanya itu didapatkan dari mana? Oke, nah ini juga kalau di bank syariah ini, kalau misalnya labanya dia minus ya bulan ini, biasanya dia akan terakumulasi di bulan depan. Jadi misalnya bulan ini 0 labanya, bulan depan labanya 10 juta, maka dia akan membayarkan 2 kalinya. Jadi 40% bulan lalu dan 40% bulan ini. Anggapan berarti kalau misalnya itu sudah 80% untuk bank aja. Jadi dia cuma punya 2 juta anggapan. Jadi kalau 80% dari 10 juta kan 8 juta ya. Nah, 8 juta itu akan dia serahkan ke bank. Dan 2 jutanya dia akan ambil sebagai labanya. Ya. Tapi itu biasanya ya. Tapi tergantung juga perjanjian. Ini sharing aja pengalaman. Sebenarnya teman-teman saya yang pernah meminjam di bank syariah juga merasa bank syariah itu lebih mencekik daripada bank konvensional. Itu sih katanya. Jadi ternyata hal ini benar adanya gitu. Nggak cuma, saya juga nggak pernah sih minjem-minjem, alhamdulillah gitu ya. Jadi itu memang seperti itu katanya. Jadi mereka menyebut bunga dengan sebutan bagi hasil, tapi ternyata itu lebih mencekik bagi peminjam daripada disebut sebagai bunga. Karena bunga itu katanya lebih kecil lah, apalah gitu. Bagi mereka yang sharing dari teman-teman yang pernah pinjam, ternyata seperti itu. Ya, cuma saya nggak tahu sih ya, saya nggak berani ngomong terlalu banyak. Bank syariah itu ya itulah, nggak tahu sih, maksudnya mungkin ada sesuatu yang menyebut sehingga menjadi syariah. Cuma pada ininya, prakteknya ternyata seperti itu. Mungkin sekarang sudah lebih baik mungkin ya, karena syariahnya lebih diinikan, maksudnya lebih diutamakan mungkin ya. Cuma saya juga nggak tahu gimana, cuma yang seperti ini memang terjadi, penyebutannya dia sebagai bagi hasil gitu. Jadi tetap dia akan melakukan bagi hasil dengan bank, tergantung dari laba. Nah, laba ini sebenarnya juga kadang-kadang ada nasabah yang nakal gitu ya, yang bilang aja labanya cuma sekian. Tapi nanti itu akan menjadi catatan lagi di bank apabila mereka menemukan itu, dan dia tidak akan menyusahkan dia pada saat untuk mau kompensasi biasanya, atau kompensasi itu adalah nambah lagi jumlah pinjaman, atau mungkin dia akan meminjam di kemudian hari. Itu biasanya dia akan jadi blacklist biasanya. Yang sudah meminjam itu biasanya namanya semua akan masuk di Bank Indonesia, dan setelah itu dia, kalau misalnya dia ada pada saat pembayarannya dia suka nunggak, ya pencicilannya dia suka telat, itu juga sudah tercatat di BI. Nanti pada saat dia meminjam lagi, baik itu di bank syariah atau bank konvensional, dia akan tercatat historinya itu. Jadi dikasihnya berapa peminjaman juga berdasarkan itu biasanya. Catatan histori mereka meminjam biasanya sih itu. Ya itu sih biasanya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Bu, ya. Mau nanya tadi halaman slide 21. Itu nisbah nasabah itu apa, Ibu? Nisbah nasabah. Nisbah nasabah. Slide 22 kali. Oh iya. Oh,
Beda di sini. Ya, jadi yang nisbah nasabah ini mana G ya. Jadi nisbah nasabah ini didapatkan biasanya ini sudah dari bank ya. Nisbah ini adalah dia itu apa ya, mungkin perhitungan kayak perhitungan gimana ya dia ngasihnya. Jadi kan kalau di sini DPK dana nasabah dengan kontrak mudharabah ini semua nilainya sudah ditentukan oleh bank. Jadi kalau nisbah ya, nisbah ini adalah dia ini biasanya kalau di dalam Islam ini nisbah ini merupakan apa ya, penggunaannya nama seseorang gitu ya. Apa ya, gimana ya ngasih taunya. Jadi nisbah ini ya kalau kita sebut aja dia sebagai perjanjian bagi hasil antara bank dengan bank dengan nasabah. Berarti kalau di sini contoh misalnya nisbah nasabah ini disebut sebagai dia adalah proporsi nisbah bagi hasil sih sebenarnya ya. Jadi dia itu disebut seperti ini karena ini pembagian yang kalau di sini kan 65 ya. Jadi otomatis 65% diperuntukkan untuk untuk banknya ya, 65% diperuntukkan maksud saya 65% diperuntukkan untuk nasabah, 35% diperuntukkan untuk banknya. Ya, jadi nisbah sebenarnya namanya bukan nisbah nasabah ya, namanya adalah nisbah bagi hasil. Cuma kenapa ditekankan di nasabah? Nasabah ini karena disebut nisbah nasabah, maka ini adalah nisbah untuk nasabah, yaitu 65%. Jadi 65% bagi hasil untuk nasabah. Nah, jadi makanya G ini kan 65 ya. 65 per 100. Ya, jadi 65 per 100. Jadi ini 65% maksudnya. Ya, itu nisbah nasabah. Nisbah bagi hasil sebenarnya namanya. Oke, jadi bukan 65 aja, tapi 65 per 100. Oke. Jadi persentase hasil dari bagi hasil untuk nasabah. Jadi kan tadi ya sama seperti ini, kan perjanjiannya tadi banknya 40%, nasabahnya 60%. Nah, berarti kalau bank yang ini ceritanya di contoh ini dia akan ngasih nasabahnya 65%, berarti untuk mereka 35% gitu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan. Oke. Nggak ada? Sip? Ya, Bu. Semua udah absen? Udah, Bu. Sudah absen ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Yang baru-baru masuk juga jangan lupa absen. Oke. Oke, kalau udah absen semua, berarti kita akhiri ya. Ini file bisa kalian dapatkan di Beraja. Nanti akan Ibu upload tabel bunga, sama kalian siapkan kalkulator deh. Kalau sekarang kan per kelompok, jadi paling nggak punya 1 kalkulator. Ya, oke itu aja. Mohon maaf untuk kekurangannya hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semangat semua, Bu. Siap. Ande, weh.